Menurut aku ya di mana-mana itu motivator itu kayak kamu. Hah? Mana mungkin motivator pakai motor jelek seperti ini? Lagian ya orang miskin kayak kalian itu nggak usah berlebihan mau jadi motivator. Motivator apaan coba? Nggak berkelas banget. Pasti omongannya itu bakal jadi mental anak-anak muda itu down dan punya pemikiran itu nggak maju-maju. Yang berharap menjadi PNS tapi tetap aja miskin, kasihan banget, nggak bisa mengangkat derajat orang tua. Hari ini bikin aku happy banget deh, karena aku juga udah gak sabar banget untuk melihat pengumuman pengangkatan itu. Sebelumnya aku lagi deg-degan banget, cuman kan masalahnya bentar lagi ada pacar aku, dan aku yakin kalau nanti aku sama pacar aku bakal bisa ketemu dan kita bisa lihat pengumuman bareng dengan pengangkatan itu. Aku udah gak sabar sih, cuman masalahnya ini Mas Bagas kemana ya? Sampai saat ini dia belum datang juga buat jemput aku. Padahal kan dia juga udah tahu ini adalah momen spesial buat kita, dan harusnya dia juga ingat sama aku kalau dengan adanya hari ini itu kita udah janji bahwa kalau memang kita mendapatkan jabatan dari pengangkatan itu, Mas Bagas akan nikahin aku. Aku happy banget deh, karena dia udah janji sama aku bahwa dia bakal nikahin aku. Tapi kalau seandainya nanti pengumuman tersebut nggak tercantum nama kita atau salah satu dari kita, aku takut Mas Bagas nggak menepati janji. Aku takut dia nggak bakal jadi nikahin aku. Karena kan kita udah lama banget pacaran. Dan mungkin ini udah waktunya buat kita menikah. Tapi tetap aja Mas Bagas nggak pernah mau untuk membahas soal pernikahan kalau dia belum mendapatkan jabatan tersebut. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting sekarang kita berdua udah usaha untuk menjadi PNS. Dan siapa tahu dengan usaha kita selama ini nantinya akan membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Tapi sebetulnya aku juga mengikuti jejak dari Mas Bagas karena aku merasa kesal dengan adanya Mas David sama Mbak Zizi. Sebetulnya aku nggak pengen punya hati yang jengkel sama mereka. Tapi dengan adanya mereka berdua selalu berusaha buat ngerecokin tentang hubungan aku sama Mas Bagas dan juga kehidupan kita berdua. Rasanya aku ingin kasih tahu sama mereka kalau aku dan Mas Bagas mampu. Kita mampu untuk berjuang bersama-sama untuk mencapai suatu keinginan kita. Dan semoga aja kalaupun memang nanti aku dan Mas Bagas bisa menjadi pegawai PNS dan nantinya Mbak Zizi dan Mas David tahu tentang ini, aku berharap semoga mereka akan merubah sikap mereka sama kita berdua. Aku berharap dengan adanya jabatan ini mereka nggak terus-terusan buat menghina aku dan Mas Bagas. Ya udahlah kalau gitu, aku udah gak sabar banget. Gimana kalau aku tunggu Mas Bagas duduk di sana aja? Siapa tahu dia bentar lagi datang buat jemput aku. Alhamdulillah, barusan udah khusyuk banget nih aku berdoa. Biar tak lagi melihat pengumuman aku terima jadi PNS. Udah lama banget jadi guru honorer. Kalau udah jadi PNS kan enak.
gaji juga udah lumayan, dan aku juga bisa nabung nantinya. Ini kan sekarang aku pengumuman juga sama kayak ini, kayak pacar aku. Aku harus jemput dia. Takutnya dia jalan kaki, dia kan nggak bisa naik motor. Kalau misalkan aku udah ketemu sama dia, aku langsung ngajakin dia bareng bentar lagi. Bismillah aja. Kalau misalkan udah sama-sama keterima resmi jadi PNS, aku udah janji sama Sinta, aku bakalan nikahin dia. Walaupun kita sering dihina, dipermalukan sama orang, tapi dia tetap setia sama aku. Dan dia tetap bertahan dan yakin kalau misalkan aku sama dia bakalan keterima buat jadi PNS. Ini motor perjuangan yang selalu nemenin aku kalau misalkan aku pergi mengajar. Semoga aja motor ini bakal tetap selalu nemenin aku sama kayak Sinta. Gak sabar banget, aku pengen jemput Sinta. Apa jangan-jangan dia udah di jalan karena aku lama jemputnya. Ya udah deh, kalau gitu sekarang aku langsung berangkat aja. Loh, susah banget sih. Udah. Kok nggak bisa ya? Udah. Mar, Kan? mana Mar? Nih, berangkat kerja. Oh. Kamu mau kemana? Ya, aku biasa Mar. Sekarang ini kan lagi mau pengumuman pengangkatan guru tahun sekarang Mar. Ya, siapa tahu aku punya rezeki sama pacar aku Mar. Jadi bisa jadi PNS, dan kan udah lama juga kemarin kalau katanya orang sini sukuan Mar. Jadi udah lama juga jadi guru honorer. Aku pengen semoga aja aku ada rezeki biar aku bisa nikahin pacar aku itu Mar. Aku bisa nabung nantinya, dan ya paling tidak aku gak selalu dihina lah sama itu kawan kamu itu Mar. Ya, aku sebagai teman kamu emang hanya bisa mendoakan dan mensupport supaya kamu bisa keterima dan kamu bisa jadi PNS nih, bukan cuma jadi guru honorer aja. Ya Mar, gajinya kan lumayan juga, cukup lah. Dan apa ya, buktikan pada si Zizi sama si David kalau kamu itu emang bisa untuk meraih kesuksesan, karena kan emang sudah cita-cita kamu dari sejak lulus sekolah, kamu pengen jadi guru. Ya Mar, kalau misalkan nggak ada guru kan nggak ada orang yang bisa belajar dan dan mengajar juga. Jadi ini kan buat mencerdaskan anak-anak Mas, calon generasi bangsa ini Mar, gitu Mar. Aku udah pengen banget Mar. Ya gimana ya, intinya pengen lah buat keterima buat jadi PNS. Kamu gimana, seneng nggak kalau misalkan aku jadi PNS nih? Jangan nanti kamu sama kayak David. Cuman kan ini kan masih belum tahu. Kalaupun masih belum keterima, aku gak putus asa. Mungkin tahun depan bisa. Gitu Mar. Namanya juga orang mau usaha, pasti kamu bakal ngedapetin apa yang kamu mau. Yang jelas aku sebagai teman kamu ya bakalan
ikut bahagialah. Karena suatu saat nanti ketika aku sudah punya anak, tentunya yang akan mengajar anak aku itu kamu Gas. Benar banget tuh, Mar. Iya. Jadi ini pekerjaan yang mulia kalau menurut aku, Mar. Selain kita dapat pahala, kita juga bisa dapat gaji, Mar. Nah, betul. Dan juga bisa memberi sumbangsi buat kecerdasan anak-anak bangsa di sini, Mar. Gitu, Mar. Iya, iya. Ya udah, kalau begitu aku gak apa-apa nih. Lanjut dulu, soalnya aku harus jemput Sinta, Mar. Oh iya ya, nggak apa-apa. Kalau misalkan aku telat jemputnya, takutnya dia keburu jalan kaki. Kamu kan tahu sendiri, dia gak bisa naik motor. Ini aku mau lihat pengumuman di kantor tempat aku ngajar, Mar. Iya iya. Di sebelah katanya. Sebenarnya di website ada. Cuman kan biar lebih greget, aku langsung lihat nih nama-nama aku sama pacar aku. Ya ya. Ya, aku doakan semoga kamu tercantum namanya sama Amin. pacar kamu itu. Aku udah sholat barusan, udah berdoa juga, Mar. Iya iya iya. Itu yang paling Semoga penting. terkabul ya. Hmm. Oh ya, aku juga ikut bangga sekarang, Mar, karena kamu udah tobat, udah gak suka menghina orang lagi. Jadi pertahankan seperti ini, Mar. Lihat, kalau kamu ikutin kata-kata aku, walaupun aku duluan kamu sukses, Mar, tapi paling tidak kamu ikuti saran aku, kamu tobat, kamu berbuat baik sama orang, akhirnya kamu kerjaan enakan. Coba lihat si David sekarang, Mar. Dia cuma bisa ngata-ngatain aku karena gaji aku masih sedikit, Mar, dan hidup aku terlontang-lantung. Tapi dia kan nggak kerja apa-apa, Mar. Iya. Cuma ngabisin duit orang tua kan sama si istrinya itu kan. Ya udah, pertahankan, Mar. Oke? Iya kan? Ya udah, kalau begitu. Halo. Wah, kawan kita. Ya. Aduh. Biasa motor tua, Mar. Ya, nggak apa-apa. Nanti bisa beli motor baru mungkin. Ya. Ya udah, aku duluan ya. Oke, siap. Wah, jadi satu penting teman yang dulunya dari golongan orang menengah ke bawah sekarang sudah bisa membuktikan dia bisa jadi orang yang sukses. Kayaknya aku harus kasih tahu nih sama si David dan juga si Zizi. Kalau si Bagas sekarang ya mau pengumuman, pastinya dia bakal iri tuh. Biar tambah panas tuh kupingnya. Dia kan nggak punya pekerjaan, cuman bisanya ngabisin duit orang tua, numpang aja. Emang dia nggak malu apa? Ngata-ngatain tapi nggak bisa introspeksi diri jadi orang. Ya udahlah, mending aku berangkat aja. Halo? Iya Pak, ini mobilnya saya bakal antarkan sekarang. Ya ini saya masih di rumah Pak. Harus jemput istri juga. Kalau masalah harga kan tadi malam udah deal segitu Pak. Iya iya. Ya udah, Waalaikumsalam. Mobil satu-satunya harus aku jual karena aku harus membayar hutang yang bulan kemarin. Karena kemarin aku janji mau pinjam uang cuma 1 bulan doang. Dengan bunga yang lumayan besar. Ya seperti itulah kalau minjem uang sama rentenir. Bisa-bisa 1 kali lipat. Kalau lebih dari jangka waktu yang sudah ditentukan. Mobil udah aku jual. Kemarin aku jual motor. Apalagi yang harus aku jual nih? Masa aku harus jual ini rumah? Nanti aku jadi gelandangan dong. Aduh. Aku harus jemput istri aku dulu. Kemudian aku baru ketemu sama orang yang mau beli mobil ini. Supaya istri aku gak nunggu lama dan dia gak ngomel-ngomel. Nanti kalau aku telat, ya dia bakal ngomel-ngomel lagi. Sisa uang dari jual mobil ini nanti sisa berapa ya? Kalau cuma sedikit sisanya kan. Umar. Pagi-pagi sudah rapi banget nih pengangguran nih. Gitu dong.
Hah? Kamu mau menghina aku apa gimana? Ya enggak. Aku kan ngomong seperti itu. Jangan kamu jadikan hal yang negatif, jadikan itu hal yang positif. Ya, aku gak seneng ngomongan kamu, Mar. Emang gak boleh apa pengangguran berpenampilan rapi seperti ini? Hah? Ya boleh. Kamu ngapain di sini? Hah? Aku mau ngasih kabar nih sama kamu. Kabar apa? Mau ngasih pinjam aku uang? Hah? Waduh, uang terus kamu yang diomongin. Iya. Jadi gini, kabar yang akan aku kasih tahu sama kamu itu adalah kabar buruk. Untuk kamu tapi tidak untuk orang yang bakal aku kasih tahu nih. Maksudnya kabar buruk apa? Ada orang meninggal, saudaraku atau saudara kamu yang deket sama aku? Hah? Salah semuanya. Terus ada orang yang mau bunuh diri. Salah. Terus apaan dong? Jadi gini, kamu tahu kan saingan kamu si Bagas? Emang kenapa sama si Bagas? Istri kamu mana? Lagi keluar, lagi ke rumah temannya. Kenapa? Jadi gini, si Bagas sekarang itu pengumuman di kantornya. Pengumuman apa, Mar? Pengumuman bahwa sekarang itu kan apa ya? Ada pengangkatan calon pegawai negeri sipil. Nah, jadi si Bagas itu sekarang sudah mau diterima nih kayaknya. Kayaknya masih. Hah? Kalau gak diterima? Bukan saingan dong. Si Bagas itu sudah lama banget jadi guru honorer. Yang jelas dia bakal diangkat tahun ini. Yakin? Oh, yakin lah. Aku sekarang ya kalau mau diangkat itu harus ikut tes-tesan. Dan aku yakin ya Bagas itu gak pantas menjadi pegawai negeri sipil. Karena dia tuh kayaknya gak tahu apa-apa, Mar. Enggak. Kamu gak tahu sih, kamu terlalu merendahkan orang lain. Sampai-sampai kamu itu menilai orang lain itu jelek banget lah kayak gitu. Si Bagas, dia itu orang yang pinter. Begitupun juga pacarnya tuh, si Sinta. Yang jelas mereka berdua sekarang bakal diangkat. Nah, gitu ya. Terus? Jadi kita harus rayakan nih. Kamu sama aku kita harus datang sama-sama. Rayakan? Ya iya, kita aku mau, selamat. Ogah. Aku gak mau merayakan keberhasilannya si Bagas sama pacarnya itu. Aku musuhan dari dulu sama dia. Kemudian aku harus selamat. Ya. Jadi orang ya gak boleh seperti itu. Gimana kamu, nasib kamu sekarang? Lihat nih, aku yang nurut sama kata-kata si Bagas untuk berhenti ya menghina orang lain, menjelekkan orang lain. Aku bisa dapat pekerjaan, aku bisa banggain kedua orang tua aku. Sedangkan kamu, bukan apa, aku ngasih tahu seperti ini biar kita sama-sama sukses di hari tua nanti. Begitu. Mar, udahlah, gak usah ngomong itu lagi. Oke, aku bakal nyamperin tempat di mana Bagas itu kantor ya, dan aku bakal pastikan kalau semuanya dia tetap menjadi guru honorer, aku bakal caci maki si Bagas. Stop lah David, meskipun dia seperti itu, dia juga teman kita. Udah man. Oh ya, aku mau ngasih kerjaan nih sama kamu. Kerjaan apa? Ya ini garasi, aku mau jual. Kalau ada yang mau beli, tapi gak ikut sama rumahnya, garasi doang. Kamu mau sampai kapan kayak gini terus? Sawah orang tua kamu sudah kamu jual. Terus apalagi nih sekarang garasi? Enggak sekalian nih mobil kamu jual aja. Bentar lagi ini mau dibeli orang. Astaga David. Itu pekerjaan yang nggak seharusnya kamu lakukan. Kamu harus kerja sendiri. Mar, sawah orang tua aku, mobil orang tua aku, harta orang tua aku. Apa hubungannya sama kamu? Ya cuma ngasih tahu aja. Habis kayak mau enggak kayak itu terserah aku. Yang ada nanti kamu bisa jatuh miskin. Lihat nih, dengerin kata-kata aku. Aku ngasih tahu begini biar kamu itu nggak selamanya ngabisin harta orang tua. Masa bodoh? Kalau bisa nih sungai aku bakal jual sama kamu. Udah, mending kamu pergi sana. Udah pergi sana. Ingat tuh kata-kataku. Mungkin ribet aja. Tapi aku gak boleh biarin. Aku harus pastikan si Bagas ya diangkat jadi PNS atau enggak. Aku cepet istirahatku dulu.
Jadi ya, Kita bakal telat buat lihat pengumuman itu. sayang. Hai sayang. Duh, udah duduk aja, gak apa-apa. Duh, udah Kamu duduk tadi atas nungguin. dong. Gak apa-apa, Sini. kamu udah tadi nungguin. Aku udah tadi mas. Kamu tahu nggak? Aku udah nggak sabar banget tahu untuk melihat pengumuman itu. Sebenarnya pengumuman tuh ada di website. Cuman kita kan harus biar lebih greget, kita lihat aja di pengumuman di kantor tempat kita ngajar. Jadi aku juga udah gak sabar melihat. Tapi begini, kalau memang kita masih belum ada rezeki, terus bila kita belum keterima untuk menjadi PNS, ya kita tetap jadi guru honorer, gak apa-apa. Selain kita bisa dapat pahala, kita juga bisa membantu anak-anak kecil buat belajar agar nanti masa depannya mereka juga lebih cerah dan mereka juga bisa memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Itu kan tugas kita. Ini tugas kerjaan kita, pekerjaan yang mulia. Jadi kamu sama aku, apapun yang terjadi nanti, aku berharap kamu jangan mudah menyerah dan jangan patah semangat. Jadi kita terima aja. Jadi ya kita cukup berdoa aja dan berusaha. Kalau memang kita sudah ditakdirkan buat keterima, ya pasti keterima. Walaupun gak sekarang, tapi semoga kita keterima. Kita lagi sama-sama keterima lah. Biar aku juga bisa nikahin kamu, sayang. Ya aku paham sih mas. Cuman masalahnya kan kamu tahu sendiri. Ada banyak orang yang berusaha buat merendahkan kita. Ya, termasuk Jadi David kalau- kan. Mereka selalu bilang kita juga gak pantas buat jadi PNS karena kita berasal dari keluarga yang gak punya. Malah dia bilang mereka yang lebih pantas buat jadi PNS. Tapi kan kenyataannya mereka juga gak mau berusaha, si David sama Zizi. Mereka juga cuman menikmatin hasil kerja atau warisan dari orang tuanya. Ya, barang-barang yang dimiliki oleh orang tuanya mereka jual, mereka habiskan. Terus ketika uangnya sudah habis, mereka jual lagi barang milik orang tuanya. Ya, lama-kelamaan mereka juga bakalan bingung sendiri, sayang. Tapi kalau kita, ya walaupun kita masih belum punya gaji yang besar, walaupun kita juga tenaga honorer, ya kita gak menghabiskan apa yang sudah dimiliki sama orang tua kita. Malah kita berusaha agar kita bisa menjadi lebih baik dan bisa membanggakan kedua orang tua kita. Aku janji sama kamu, kalau misalkan kita sama-sama keterima, aku bakalan bikin hidup kamu bahagia bareng sama aku. Apalagi juga ditambah kalau misalkan kamu juga keterima, sayang. Diangkat menjadi PNS. Wah, kita senang banget ya. Iya aku pasti sangat senang lah mas. Tapi mas, di luar dari itu, kamu tahu kan, kalau seandainya kita sama-sama nggak keterima, atau salah satu dari kita nggak keterima, apa kamu masih mau nempatin janji kamu buat nikahin aku? Kamu gak usah khawatir. Kalau itu, aku pasti bakalan tetap tepatin janji aku sama kamu. Aku janji itu. Karena selain dari kerjaan ini yang menjadi cita-cita aku berharap nanti kita bisa hidup bahagia. Kita bisa tinggal dalam satu atap rumah. Kita bisa ya satu ranjang. Kita bisa makan bareng dan senang-senang bareng, susah bareng. Itu yang udah menjadi pikiran dan tujuan aku buat hidup bareng sama kamu, sayang. Makasih ya mas. Selama ini mungkin kalau nggak karena kamu, aku belum tentu bisa sampai ke titik ini. Karena dari support kamu juga, aku bisa ikut jejak kamu mas. Jadi aku pengen banget kalau kamu bisa menjadi satu-satunya pendamping hidup aku. Dan aku janji sama kamu untuk kedepannya aku akan selalu menjadi pasangan yang baik buat kamu. Ya udah, sayang. Kalau begitu, mending sekarang kita langsung berangkat aja. Aku udah gak sabar. Ini kan juga jarak dari sini kantor juga lumayan jauh. Ya udah kalau gitu, Kamu udah siap belum? aku udah siap dong. Kita naik motor andalan aja. Kalau misalkan nggak ada motor ini, kita nggak bakalan bisa cepet sampai. Karena ini aset satu-satunya yang dikasih sama orang tua aku. Jadi aku harus jaga ini agar motor ini juga menjadi saksi. Dari awal aku ketemu sama kamu, dari awal juga aku merintis pekerjaan, sampai nanti akhirnya kita menjadi orang yang sukses dan kita bahagia bareng.
Kita harus museumkan motor ini, sayang. Kamu juga harus semangat. Aku tahu perjuangan kamu selama ini kayak gimana, Mas. Jadi, aku yakin kok dari semua perjuangan kamu selama ini pasti akan membuahkan hasil yang sesuai dengan keinginan kamu. Aku berharap sih begitu, sayang. Ya, gimana ya, biar kita juga masalah ekonomi kita juga kecukupan. Kita mau beli-beli juga kita ada. Dan apalagi kerjaan kita enak banget, jadi guru. Kita bisa dekat sama anak-anak penerus bangsa. Gitu, sayang. Jadi intinya kita berdua jangan pernah mengeluh dengan apa yang udah Tuhan berikan sama kita. Kita harus syukurin. Banyak orang lain di luar menjadi orang kaya tapi tubuhnya gak sehat, penyakitan, akhirnya uang mereka buat berobat. Sama aja gak senang. Kalau kita kan ya hidup serba pas-pasan tapi kita sehat, kita ya enak. Intinya gak mikir apa-apa. Kan lebih baik begini aja. Yang penting kita bersyukur. Begitu. Iya, Mas. Terima kasih kamu udah mengajarkan banyak hal sama aku ya. Gak usah berterima kasih, sayang. Aku malah yang mau berterima kasih sama kamu. Karena kamu juga udah udah memberikan semangat buat aku. Karena kalau gak bareng sama kamu belum tentu ada perempuan yang setia mendampingi aku. Apalagi kan gaji masih kurang. Aku kan udah bilang sama kamu, Mas, kalau aku itu tulus mencintai kamu. Ya, meskipun kamu juga nggak bekerja sebagai guru, aku kan juga bilang sama kamu kalau aku udah punya perasaan sama kamu. Ya udah kalau begitu, mending sekarang kita langsung berangkat aja, oke? Kamu udah siap belum? Kita harus siapkan mental nih, takutnya kita gak keterima nanti kamu malah nangis-nangis. Ingat, gak ada kesedihan hari ini, oke? Siap. Yaudah, kalau gitu, ayo. Siap ya naik motor ini? Siap Yaudah, dong. ntar aku nyalain dulu. Duh, maklum. Yuk. Oke, naik ya. Udah, naik. Mas, ini kan simpel sama Motornya udah gak enak, sayang. Klakson. Biar mereka berhenti loh. Kamu kenal? Siapa sih? Itu. Oh, David. Aduh, hari gini masih aja zaman nih pakai sepeda butut kayak gitu. Mau kemana? Hah? Iya. Udahlah, aku udah tahu semua cerita tentang kamu hari ini. Dan kamu jangan berharap deh untuk menjadi PNS. Betul. Karena kamu gak cocok, tahu nggak? Hah? Kalaupun aku gak cocok, kenapa? Kalian mau bilang lagi, kalian yang lebih pantas buat jadi PNS? Ya iya dong, orang kalian itu cuma orang miskin, jadi nggak cocok dan jangan terlalu berharap yang tinggi, tau nggak? Nanti kalau jatuh sakit. Gini ya, kalian emang selalu iri sama teman kalian. Kita ini tetanggaan. Jadi aku gak mau cari masalah sama kalian. Kalau kita berasal dari keluarga gak punya gak apa-apa. Tapi siapa tahu kita masih ada rezeki kita keterima jadi PNS dan kita bakalan senang. Daripada kalian bercita-cita juga buat jadi guru, buat jadi PNS. Tapi kalian gak ada usaha. Terus yang ada kalian jual semua barang-barang orang tua yang udah diberikan sama kalian. Kalian memang tega sama orang tua kalian. Itu urusan kita ya. Nggak ada sangkut pautnya sama kamu. Jadi kamu itu nggak usah membeber kemana-mana. Di sini yang kita omongin itu kalian yang nggak pantas, tau nggak? Karena kalian itu orang miskin. Orang miskin ya udah, jangan mengharap pekerjaan yang tinggi. Emang apa salahnya coba? Kalau misalkan kita bercita-cita buat menjadi guru atau menjadi PNS, aku cuma mau bilang sama kalian berdua. Aku gak pernah iri dengan apa yang kalian punya, dengan apa yang kalian kerjakan. Cuman aku minta tolong juga sama kalian berdua, jangan pernah usik hidup kita. Kita ini buat menjadi PNS juga butuh perjuangan. Dan kita juga gak minta bantuan sama kalian. Ini murni kerja keras kita. Dan kita juga mungkin bentar lagi insya Allah kita bakalan keterima. Dan ya kita gak ada yang tahu. Jadi kita minta tolong kalian jangan terlalu mengusik kehidupan kita. Kita juga punya urusan.
Miss, gimana kalau kita Gitu. langsung aja? Aduh, nggak usah buru-buru deh. Denger dulu ya. Pekerjaan PNS atau guru itu nggak ada salahnya. Yang salah itu kalian, karena kalian yang nggak pantas, tau nggak? Memangnya kita nggak pantas kenapa? Ya nggak pantas lah kalau orang miskin kayak kalian itu cocoknya nyapu, cuci baju punya Oke. tetangga yang banyak. Aku nggak bisa bayangkan seandainya kalian yang keterima atau kalian yang bekerja menjadi guru, mau dididik seperti apa murid-murid kalian, hah? Yang jelas didikan kita itu pasti bakal bagus. Kalau hasil didikan kalian itu udah pasti nggak akan pernah bisa berkembang dan maju. Yang ada nanti anak-anaknya berpikir ya orang miskin seperti kalian. Ya mau dibayangkan gimana, Mas? Mereka berdua aja nggak pernah mau usaha kan? Mereka hanya bisa merendahkan orang lain, sedangkan mereka berdua nggak bisa mengaca. Kalau kalian itu nggak punya usaha buat menciptakan cita-cita kalian sendiri kan? Ya, menurut aku berhentilah untuk bermimpi yang tinggi. Ya, miskin-miskin aja. Tahu nggak? Mimpi itu patut dikejar. Jadi saya tolong. Sampai kapan kalian berdua itu mengejar? Sedangkan kita meskipun duduk santai, kita pakai mobil kok jalan-jalan. Iya. Sedangkan kamu ini pakai motor jelek, Tapi- tiap hari sering mogok. Hah? Tapi paling tidak kita tidak menjual barang pemberian dari orang tua kita. Ya, itu sayang? hak kita, tahu Ya nggak? itu Hah? memang hak kalian, cuman Soalnya harta kita masih banyak dan kita gak perlu bekerja. Hah? Gini aja masih mempunyai uang yang banyak. Betul, lagian ya Mas, orang kaya mereka itu pastilah iri sama kita. Kita bisa menjual aset-aset keluarga kita, sedangkan mereka apa yang bisa mereka jual? Gak bisa lah sayang, Kita nggak perlu turunan orang khawatir. miskin. Kita nggak perlu khawatir dengan apapun yang nggak bisa kita jual, karena mungkin roda itu berputar kan. Jadi ya. kalau mungkin sekarang kita bisa Berputar. direndahkan sama kalian berdua, kita nggak tahu nantinya apa mungkin kita yang akan merendahkan kalian. ya nggak mungkin lah kalau kita mau gitu. merendahkan orang lain, sayang. Ya apa bedanya kita sama mereka kalau misalkan kita ikut merendahkan mereka? Ya biar waktu yang bakalan menyadarkan dia. Menyadarkan Karena dia. seseorang itu bakalan berubah dengan dua hal. Yang pertama kejadian, yang kedua Apalagi, hah? Terus ya udah pikir sendiri aja. kalau Ngapain mau aku kasih tahu ya? menyadarkan, dari dulu kamu gak pernah bikin kita sadar, malah kita yang selalu nyamperin kalian berdua untuk pamerin apa yang kita punya. Aku mau kasih Betul. tahu sama kalian berdua. Kalian berdua juga berkawan sama Umar. Umar juga dulu kejam sama seperti kalian. Ya, Tapi sekarang dia tobat, dia ikutin semua arahan aku. Akhirnya apa? Kerjaan dia enak. Oh, ikut arahan kamu, ya ampun, Karena kasihan banget sayang, ya Mas Umar, ya. Umar itu masih punya skill, sedangkan dia gak punya skill apa-apa. Betul. Hah? Umar sukses bukan gara-gara ocehan kamu, tahu nggak? Hah? Karena dia tuh punya skill. Ya. Sedangkan kamu yang ngoceh kesana kemari, tetap aja pakai motor butut. Kalau seperti aku mau bekerja dengan pekerjaan yang lain selain menjadi guru ataupun PNS, aku udah keterima di perusahaan yang lain. Tapi aku pengen mengajar anak-anak, aku pengen mencerdaskan anak-anak. Ya akhirnya ya begini. Terus apa urusan sama kalian? Udah Mas, yang penting kamu sekarang ingat, kamu nggak perlu ambil mentah-mentah omongan dari orang-orang seperti mereka berdua. Kamu fokus dengan tujuan kamu dan cita-cita kamu. Memang ya. benar, kalau dengan pekerjaan lain mungkin kamu udah bisa keterima gitu aja. Emang perusahaan mana yang bakal nerima kalian berdua untuk menjadi karyawan di sana? Hah? Udahlah, mendingan ya kamu ikut jejak orang tua kamu supaya kamu cepet dapat uang meskipun itu nguli, Nguli sawah kek, nguli bangunan. Orang yang suka Jelas itu dapat uang. orang yang suka menghina dan merendahkan orang lain, apalagi suka meremehkan. Ya kita lihat aja kehidupannya 2 tahun atau 3 tahun lagi, atau bahkan sekarang. Aku nggak tahu mobil ini juga bakalan dijual apa enggak nantinya, sayang. Kalau kita nggak ada yang dijual tapi kita naik motor, siapa tahu dia jual mobil, nanti mereka jadi jalan kaki, sayang. Kita jual mobil buat beli mobil yang baru. Betul Pengeluaran loh. terbaru, nggak kayak kamu. Kayaknya barang-barang yang kemarin yang mereka jual juga kayaknya nggak ada yang balik deh. Ya makanya, sayang, aku juga udah sering kok denger dari orang-orang. Tapi aku nggak, itu bukan urusanku. Ngapain aku tanggepin, Ya, ya. sayang? Berarti mereka berdua itu nyatet
apa yang kita jual. Betul, mereka itu sedang Ya, menyelidiki karena Ya. mereka itu iri. Orang miskin memang seperti itu, suka menyelidiki orang kaya jual apa, beli apa. Betul, Iri, tahu nggak? lagian ya Sinta, mau kita jual balik atau enggak itu urusan kita. Emangnya kita harus laporan sama kalian berdua kalau misalnya kita jual terus kita balikin dengan barang yang lebih besar nilainya gitu? Masalahnya memang kalian nggak pernah cerita apa barang yang kalian jual. Tapi setiap kali kalian mempunyai barang sesuatu, kalian selalu laporan kan sama kita. Kalian selalu koar-koar kalau kalian baru beli barang-barang mewah yang Ya. kalian pamerkan itu. Supaya itu sebagai motivasi buat kalian, makanya kita keluar-keluar. Enggak gini ya, kalian nggak usah memotivasi kita berdua. Kita berdua nggak perlu motivasi karena kita udah menjadi motivator buat orang-orang. Tapi buat kalian berdua yang harusnya butuh motivasi. Karena apa yang kalian lakukan ini bisa membuat masa depan kalian menjadi suram, tahu nggak? Kalau udah gak ada barang yang mau dijual dan kalian gak kerja, terus apa lagi? Menurut aku ya, di mana-mana itu motivator itu kayak kamu. Mana mungkin motivator pakai motor jelek seperti ini? Seharusnya pakai mobil, pesawat, baru terbukti dengan omongannya. Masa depan gak ada yang tahu, takdir juga gak ada yang tahu. Siapa tahu nanti keadaan berbalik. Ya, tapi takdir kalian berdua itu selalu buruk, gak pernah baik. Tahu nggak? Betul. Lagian ya orang miskin kayak kalian itu nggak usah berlebihan. Mau jadi motivator apaan coba? Nggak berkelas banget. Pasti omongannya itu bakal jadi mental anak-anak muda itu down dan punya pemikiran itu nggak maju-maju. Satu lagi ya, bukti yang bisa berbicara, tapi bukan bicara, yang dikedepankan. Gak bakal didengar sama orang. Udah, Mas, kamu nggak perlu mikirin omongan mereka. Sekarang kamu lihat aja, dari omongannya aja udah nggak berkualitas kan. Jadi mereka juga bukan tandingan kamu. Ya. Jadi kamu cukup rapi-rapi aja. Iya. Kita harus fokus dengan tujuan kita. Kita nggak berkualitas apalagi pakai mobil kemana-mana, kepanasan, kehujanan. Yang dibilang omongannya berkualitas tapi tetap pakai motor jelek seperti ini. Gak apa-apa. Ini motor. Tapi yang terpenting kita berjuang bareng ya, sayang. Kita merintis bareng dan kita sukses bareng nantinya. Ya. Aduh, sosokan romantis padahal di rumahnya kayak di apa ya, drama Korea. betul. Tapi ya Mas, padahal di rumahnya tuh lagi kekurangan beras. Pastinya mau lah. makan aja susah ya kan. Sosokan tuh di depan orang ngomong-ngomong Pasti sok orang romantis kayak gitu. menangis melihat keadaan anaknya. Udah pasti Ya, sih. yang berharap menjadi PNS tapi tetap aja miskin, kasihan banget, gak bisa mengangkat derajat orang tua kamu. Aku bentar lagi bakalan lihat pengumuman. Kalau misalkan aku sampai jadi PNS, kalian bakalan malu sendiri. Kita rezeki juga gak ada yang tahu. Daripada kalian punya cita-cita buat jadi PNS ataupun menjadi guru, tapi kalian gak mau berusaha, cuman ngejual aja harta yang udah diberikan sama orang tua kalian. Bukan contoh yang baik tuh. Iya. Nyerocos saja dari tadi. Mau kemana? Sini lihat. Sini lihat. Motornya udah tua, nggak bisa dihidupin. Ya ampun, kasihan banget sih. Masih mau ya, Pak? Tuh kan. Yaudah, saya naik. Nih, gak dihidupin nih. Gimana sih jadi orang? Kasihan banget ya. Udah, dijual aja tuh motor. Dah sana, pergi. Ya, kita ikutin mereka berdua. Kita dengerin pengumuman ya tentang pengangkatan PNS. Kalau dia gak diterima, kita ya permalukan dia di tempat. Betul. Lagian ya Mas, orang kayak mereka itu nggak bakal bisa diterima ya kan? Pastinya. Gampang aja orang miskin kayak mereka itu, apalagi sekarang kan semuanya itu serba butuh uang. Lagian mereka itu mau sosokan pakai cara kayak gitu. Udah, mendingan kita buntutin dia. Ya udah. Kayaknya agak jauh deh. Udah yuk. Yaudah, yuk. Kita parkir motor di sini aja, Yang. Kok ini ya? Kok sepi banget ya? Oh iya. Mungkin mereka semua pada tunggu di depan kali. Udah, kita habis lihat pengumuman, kita langsung pulang. Bentar lagi. Udah, yuk masuk dulu. Tapi tunggu deh bentar. Kamu harus rapi dong, Mas. Udah rapi belum? Bentar. Nah, udah, ayo.
Kita lewat sana aja kan. Aku sudah nyangka nih, kalau si Bagas pasti lewat belakang. Di depan kan ramai orang. Ketemuin di sini aja deh. Iya, iya. Sudah fit. Dia datang juga akhirnya. Sama istrinya. Mar, Ya, kau udah Kau- nyampe? ya iyalah aku duluan. Panas nggak? Ya, panas. Beli mobil dong. Kamu selalu gitu ah. Ya. Iya, aku udah tahu kok. Mungkin orangnya masih di dalam, nunggu pengumuman dan berharap dia menjadi PNS. Ah, iya, karena si Bagas sudah menginginkan dari dulu. Kasihan dia jadi guru honorer sudah lama banget. Ya, menginginkan doang. Ya, Ngapain sih kasihan sama orang-orang kayak mereka itu? Loh, Ya sih. kenapa emangnya? udah lah, Mar. Orang kayak mereka itu nggak pantas dikasihani, tahu nggak? Yang Men- pantas kayak mereka itu dikasih pelajaran. Ya, Mendingan kamu berpihak sama aku aja. Nanti pulang dari sini aku bakal traktir di restoran mahal. Ya, asalkan kamu mau ikut menghujat si Bagas dan mempermalukan di tempat ini, ya. Gimana? Mau sampai kapan kita terus-terusan kayak gini terus? Hah? Ya, Hah? Kamu nggak mau merubah sifat kamu? enggak. Kamu bakal selamanya hidup iri dengan orang lain nanti kalau kamu nggak bisa merubah sifat seperti itu. Iri sih enggak, tapi aku seneng permalukan Bagas itu di tempat umum, Mar. Betul. Hah? Lagian ya, Umar itu kenapa sih Mas? Kayaknya dia itu udah kehasut sama omongannya si Bagas. Tahu nih, gini nih, ya. Kalau orang menjadi motivator, ya kayak si Bagas itu kata kamu, dia harus sukses tuh. Ini buktinya. Nah, ini seharusnya yang menjadi motivator. Oh, Kemana-mana pakai mobil. kamu Ya itu nggak? mau jadi motivator apa? Hah? Kalau aset orang tua kamu sudah kamu habisin. Ya, Kamu harusnya bercontoh sama si Bagas walaupun dia punya motor butut seperti ini. Dia rela tuh mati-matian berjuang. Hanya ingin mengangkat derajat orang tuanya. bentar lagi dia mati beneran, Mar, bukan Aduh. mati-matian lagi. Udah Hah? deh, kamu itu nggak usah seperti itu deh. Mending kita doain semoga si Bagas begitupun dengan Ibu Sinta dia bisa keterima. Doain. Ya, namanya supaya bisa tertera Ya. di papan pengumuman Semoga begitu. namanya hilang. Astaga. Ya, nggak kebaca, tahu nggak sama komputernya. Itu lagian ya, nggak mungkin dong kita doain musuh bebuyutan kita itu biar keterima dan sukses. Bener banget tuh, Mar. Doa Lagian kita. orang kayak mereka kan saya nggak pantas banget jadi PNS ya. Nah, doa kita terlalu mahal buat mereka berdua, Mar. Ya enggak? Hah? Serah deh, kalian emang wataknya udah keras dari sononya mungkin. Hah. Ya elah, kayak dulu dia sendiri aja kayak gini ya. Gini deh. Sekarang aja mungkin kasut apa atau udah kecuci otaknya sama si Bagas Bukan ya. begitu, Ibu Zizi. Nih, lihat nih. Bu Zizi, aku sekarang sudah jadi orang yang punya pekerjaan, gak jadi pengangguran kayak Iya. si David. Karena aku nurut sama si Bagas. Nurut. Aku dikasih arahan seperti ini, aku lakuin. Akhirnya aku sudah punya pekerjaan. Kalau si David nih, suami kamu, bukannya dia menafkahi Ibu Zizi, malah mau menghabiskan seluruh asetnya. Masa Itu laki-laki yang pintar, tahu nggak? Gak usah bekerja tapi mendapatkan uang. Daripada kamu pekerjaan seperti itu doang, bangganya minta ampun. Hah? Aku bikin kamu dipecat dari tempat kerja kamu. Perkara salah. Hah? Kita nggak mungkin. Depan kita itu Udah. sampai belain mereka berdua. jadi Ya, udahlah terserah kamu aja. Gas, Umar. Wah, gimana? Selamat nih. Pasti sudah keterima nih sama Ibu Sinta nih. Alhamdulillah, Mas. Wah, aku ikut Nama seneng kita nih. berdua tercantum di papan pengumuman. Alhamdulillah akhirnya bisa. Kamu gak percaya? kesampaian juga. Ah, nih. Udah aku fotoin. Nih. Alah, paling ini rekayasa kalian berdua. Wah, rekayasa. Kok bisa rekayasa sih? Jadi Ucapin selamat dong. Wah, ucapin selamat dong. Gimana sih orang miskin yang punya cita-cita ketinggian ternyata bisa keterima jadi PNS? Gimana sekarang? Jadi mungkin selama ini orang-orang yang kalian rendahkan ternyata bisa hebat juga kan? Ya. iya mungkin Soalnya dia tadi sempat ketemu aku ngata-ngatain aku, katanya dia naik mobil, Oh. karena aku naik motor. Alah gas, dia itu naik mobil ya.
Dia itu mau jual garasi sama mobilnya, gas. Berarti mau jual garasi. Mau jual garasi, Fit? Gini deh, aku ada sedikit tabungan. Gimana kalau dijual ke aku aja? Nah, tuh. Aku udah gak khawatir bulan depan karena gaji aku sama istri aku juga udah lumayan kan? Boleh juga deh mas, kayaknya nanti kita bisa naik mobil, ya kan? Nah, daripada kamu masih sibuk nyari pembeli, mending kamu kasih sama teman kamu aja, si Bener, Bagas aku sama udah Ibu Sinta. nyimpen kok. Tabungan aku sudah lumayan, sayang. Kita tabungan kita jadikan satu, kita buat beli mobil. Boleh mas, aku juga happy banget. Gimana? Tapi harganya naik dong, dinaikin. Udahlah, gak jadi. Kalian jual ke yang lain aja. Aku mau cari ke showroom. Udah, Ya nggak udah. jadi. Kalau mau beli kamu gak apa-apa. Daripada kita Ya tapi mas, kayaknya mobilnya kurang suka deh aku. Gimana Mau kalau beli kita- mobil yang baru aja. Mau. Iya, tapi kan Tapi mohon maaf, mungkin untuk garasi gak sekalian sama rumahnya nanti mungkin tabungan kita hitung dulu, kita beli sama rumahnya. Atau sama isi dalamnya sama pakaian kalian juga nanti ya bisa lah buat pakaian jadi pembantu kita nanti, sayang. Boleh juga. Ya. Oke? kita emang harus jual rumah. iya jangan, nanti kita mau tinggal di mana? Aduh Mbak Sisi, kenapa sih masih gengsi banget? Malu ya? Karena habis ngata-ngatain kita berdua, ternyata kita berdua juga lebih baik daripada kalian. Aku cuma mau ngasih tahu sama kalian berdua. Seperti yang aku bilang di awal sama kalian. Anak orang miskin, anak orang kaya, jangan pernah kalian hina. Jangan pernah meremehkan seseorang. Takdir dan masa depan kita gak ada yang tahu, Fit. Kalian oke, dari dulu kalian bisa dapat warisan yang banyak. Kalian jual kan, habis jual. Kita berasal dari keluarga yang gak punya. Kita menabung. Kita dapat pekerjaan sekarang, Fit. Kerjaan tetap. Dan kita juga pastinya dapat pensiunan nanti. Jadi gak khawatir di masa tua nanti. Tapi beda sama kalian. Kalau kalian sekarang udah habis, terus mau gimana? Wah udahlah. Sekarang aku gak mau ceramahin kalian. Karena sekarang kita udah happy. Kalian gak perlu iri lagi sama kita. Mending kalian berdua, kalian pergi dari sini. Dan aku mohon sama kalian berdua jangan pernah ganggu hidup kita lagi. Ingat, jangan pernah berurusan sama kita lagi. Biar kalian gak malu. Oke? Yang kita cabut aja deh. Oh ya. Aku cuma mau bilang juga satu hal sama kalian. Lain kali jangan pernah memiliki mimpi kalau misalkan kalian nggak mewujudkan. Mimpi itu nggak datang sendiri, Fit. Mimpi itu diwujudkan dengan apa? Dengan berusaha dan berdoa. Gitu. Ya Kas, kita minta maaf ya. Dan ya kita selama ini emang iri sama kalian karena kita selalu Udahlah, sekarang kamu gak usah banyak ngomong. Kamu gak usah ini itu. Sekarang mending kalian pergi dari sini dan ingat kata-kata aku lagi. Oke? Udah. Aduh, ya mereka emang suka seperti itulah, guys. Ya makanya Mar, kalau mereka ikutin jejak kamu jadi orang baik, kita bakalan punya relasi. Aku bakalan traktir kamu sekarang. Wah. Kamu mau? Beneran nih? Bener lah. Aduh, Gimana? gak apa-apa, mau? Ini hitung-hitung hadiah karena kamu sudah menjadi orang baik dan gak ikuti jejaknya Davin sama Zizi. Ya. Bisa-bisa kamu jadi gak punya masa depan, Mar. Ya, kalau betul. kamu ikutin jejaknya mereka. Ya Masa untung. pemberian orang tua aja mereka jual. Nah ya itu, untung aja aku dari dulu sering dinasehatin sama kamu, akhirnya aku bisa dapat pekerjaan Ya sekarang. udah deh kalau begitu. Ayo Sang, kita cari tempat makan. Oke, siap. Ayo. Wah, Alhamdulillah Mar, aku udah jadi PNS, Mar. gratis. Dorong dulu Sang. Aduh. Lah, yuk.